Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu kembali kita di dalam sermon yang terbaru dari Cornerstone Jakarta. Setiap hari Rabu jam 8 malam, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah bersama dengan Cornerstone Jakarta. Ini sudah menjadi bagian keempat, minggu keempat kita belajar tentang satu tema yang kita ambil, Living with Purpose, hidup dengan tujuan. Nah, saya berharap bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku mungkin yang belum mengikuti sermon ini dari bagian pertama, kedua, dan ketiga, dapat mengikutinya, dapat menontonnya kembali di channel YouTube kita ataupun di Instagram Cornerstone Jakarta. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau selalu menemani kami, Kau senantiasa memberkati kami, Kau senantiasa memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Kau selalu berjalan bersama-sama dengan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ingin belajar lagi firman Tuhan berbicara tentang living with purpose. Kami mau mengerti arti dan tujuan kami ada di dunia ini. Engkau yang menyertai kami dan kami percaya satu hal, bahwa pada saat Engkau bersama-sama dengan kami, maka segala sesuatunya menjadi indah, baik, dan segala sesuatunya menjadi mudah untuk dilakukan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jika kita belajar dari perikop kita, tema tentang living with purpose, hidup dengan tujuan, kita sudah belajar, kita perlu mengenal siapa kita di dalam Yesus Kristus, bahwa dikatakan bahwa kita ini diberkati Tuhan, kita ini adalah biji matanya Tuhan, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, dan Allah senantiasa memuliakan kita. Nah, kita perlu mengerti posisi kita terlebih dahulu agar kita mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga sudah belajar bahwa Tuhan telah memberikan sebuah potensi yang luar biasa di dalam setiap pribadi kita. Tuhan telah meletakkan potensi itu. Kita sudah belajar juga bahwa potensi adalah segala sesuatu hal yang belum kita lakukan. Segala sesuatu hal yang pernah kita impikan tapi belum kita kerjakan. Segala sesuatu yang sifatnya masih ada di dalam, belum keluar. Karena sesuatu itu kalau sudah dikerjakan dan sudah dihasilkan, itu bukanlah disebut sebagai potensi. Tapi potensi adalah sesuatu yang masih terkandung yang ada di dalam kita. Di kitab Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Potensi adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi dia ada. Dia ada. Potensi itu seperti biji, Bapak Ibu. Biji tadi kalau di kitab Yohanes dikatakan dia harus mati agar dapat menghasilkan buah yang banyak. Hari ini Tuhan telah meletakkan potensi itu yang tidak terbatas di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita untuk mengalami hidup yang senantiasa berbuah banyak. Tidak sekedar berbuah. Minggu lalu kita sudah belajar dari satu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus pada saat memanggil murid-muridnya yang pertama. Pada saat Tuhan Yesus berkata, lemparkanlah jalamu lagi ke daerah yang dalam sebab kau akan menangkap ikan. Apa kata murid-murid pada saat itu? Tuhan, sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan kami, maka kami akan melakukannya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di firman Tuhan itu dikatakan? Bahwa mereka menangkap ikan yang begitu banyaknya. Sampai akhirnya jala mereka hampir koyak. Dan akhirnya apa? Mereka harus memanggil perahu yang lain, kapal yang lain, untuk membantu mereka untuk mengambil ikan dari dalam jala tadi. Apa poinnya Bapak Ibu? Pada saat Tuhan meletakkan satu tujuan di dalam kehidupan kita, Dia ingin kita berhasil. Keberhasilan tidak hanya sampai di perahu kita. Keberhasilan tidak hanya sampai di kapal kita. Tapi butuh kapal orang lain lagi untuk menampung keberhasilan kita. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa kapal tadi hampir tenggelam. Saya bisa membayangkan, berarti kapal tadi kalau boleh dikatakan overload, sudah berlebih muatannya, sudah melebihi kapasitasnya. Itulah potensi tadi. Pada saat murid-murid memilih untuk mempercayai apa yang Yesus katakan, mereka melihat ada penyediaan, mereka melihat ada berkelimpahan, ada multiplikasi dari perintah Tuhan. Sering sekali di dalam kehidupan kita, kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, padahal Tuhan sedang mengatakan kita untuk bergerak ke arah dan tujuan tertentu. Berjalan senantiasa di dalam tujuan dan rencana Tuhan.
itu akan membawa kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Hari ini kita ingin belajar lagi Bapak Ibu, bagaimana tentang living with purpose. Karena saya perlu menekankan ini berkali-kali. Tuhan tidak sekedar menginginkan saya dan Bapak hidup di dunia ini, hanya hidup sebagai orang-orang yang biasa, hidup sebagai orang-orang yang tidak powerful. Tetapi sebaliknya, Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu memiliki impact yang besar, memiliki dampak yang besar bagi komunitas kita, bagi lingkungan kita, bagi pekerjaan kita, bagi tempat kita melayani. Tuhan menginginkan kita berdampak besar, tidak berhenti berbuah 30, tidak berhenti berbuah 60 kali, tetapi sampai 100 kali lipat. Karena Tuhan menginginkan potensi yang ada di dalam setiap kita dapat menghasilkan buah-buah dan biji-biji yang banyak lagi. Pada saat Tuhan Yesus mati, Dia memutuskan mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa kita. Dia memiliki buah yang banyak. Hari ini buah itu tidak boleh berhenti di kita Bapak Ibu. Tujuan dan rencana Tuhan terlalu besar di dalam kehidupan kita untuk kita berkata, I'm give up, aku menyerah Tuhan. Kurasa inilah saatku, aku harus pergi. Tidak, jangan menyerah. Allah telah memberikan sebuah potensi yang luar biasa. Banyak hal yang perlu saya dan Bapak Ibu kerjakan ke depan. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Abraham tidak dipanggil di usia yang muda. Abraham dipanggil Tuhan di usia yang ke-75. Waktu Abraham memanggil Nuh, Nuh tidak dipanggil di usia yang muda. Waktu Abraham memanggil Musa, Musa tidak dipanggil di usia yang begitu muda. Tuhan memakai orang-orang tidak berdasarkan kapasitasnya, tidak berdasarkan umurnya, tidak berdasarkan latar pendidikannya, tidak berdasarkan pengalamannya. Tetapi Tuhan memanggil setiap kita orang percaya berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada dasar bagi Abraham pada saat itu untuk berharap. Tetapi dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Memiliki keturunan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Sepertinya hal yang mustahil bagi seorang pria berumur 75 tahun. Membangun sebuah batra yang luar biasa besarnya, lebarnya dan panjangnya jauh melebihi lapangan sepak bola bahkan. Sulit dibayangkan dilakukan oleh seorang yang tidak muda lagi. Banyak perkara-perkara yang Tuhan inginkan saya dan Bapak Ibu dapat kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, bangkit, berdiri, dan lihat ada tujuan dan rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau perlu melihat cucu-cucumu mengembang ke kanan dan ke kiri dan anak-anakmu. Engkau perlu melihat banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh apa yang engkau percayai. Pada saat Tuhan memilih Daud, pada saat itu Isai tidak melihat Daud itu sebagai seorang calon raja yang besar. Tetapi Isai ayahnya hanya melihat dia sebagai seorang penjaga domba dan kambing. Abang-abangnya juga demikian. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Samuel datang dan berkata, tidak satu pun dari abang-abang Daud terpilih menjadi raja. Tuhan tidak melihat ada seorang gembala, tetapi Tuhan melihat ada seorang raja yang besar di dalam diri Daud. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan melihat ada sesuatu yang besar di dalam diri kita. Tuhan melihat ada sesuatu hal yang hebat di dalam diri kita. Tuhan tidak sekedar melihat status kita, gelar kita, jabatan kita, usia kita, tidak. Tetapi Dia lihat jauh ke dalam diri kita. Ada the spirit of the Son of God. Ada roh anaknya di dalam kita. Roh anaknya tadilah potensi terbesar yang kita miliki. Roh anaknya tadilah potensi terbaik yang pernah kita miliki. Yang dapat berbuah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Amin. Amin Bapak Ibu. Potensi tadi dapat keluar secara maksimal dengan cara kita harus menarik potensi tadi. Agar kita mengerti tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kitab Kejadian 1 ayat 26 kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu. Kitab Kejadian 1 ayat 26 ini berbicara tentang kitab penciptaan. Kitab Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi kita semua. Ini adalah momen di mana Tuhan mau menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hari ini saya ingin memberitahu Bapak Ibu, setelah Yesus mati, menyelamatkan dosa dan
menebus kita dan menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita dan naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus telah mengembalikan citra Allah kepada kita. Memang benar pada saat manusia telah jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan citra, kita kehilangan image-nya Allah. Tetapi lihat Bapak Ibu, di Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya dan Bapak Ibu segambar dan serupa dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yes. Artinya apa? Ini kabar baik. Kabar baiknya apa? Artinya orang-orang percaya yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan memiliki suatu purpose, suatu tujuan yang luar biasa di dalam setiap kita. Tidak mungkin dia memberikan anaknya yang tunggal seseorang pribadi yang begitu berharga demi kita tanpa menginginkan kita memiliki tujuan yang besar dalam hidup ini. Sayang sekali. Di kitab Petrus dikatakan bahwa dia telah membayar kita bukan dengan barang fana yang hari ini ada besok tidak ada. Tetapi dia membayar kita dengan apa Bapak Ibu? Dengan darah yang mahal. Pada saat saya dan Bapak Ibu membeli, contoh ini hanya sebuah ilustrasi. Pada saat kita membeli sebuah barang yang mahal, katakanlah misalnya seorang wanita membeli tas yang mahal atau seorang pria membeli jam yang mahal. Tentu ada tujuannya, ada kebutuhannya. Misalnya seorang wanita ingin terlihat lebih cantik pada saat dia membeli tas yang mahal. Ada tujuannya waktu dibeli. Gak mungkin seorang wanita membeli suatu tas yang mahal. Tujuannya adalah yaudah aku beli agar aku tidak terlihat cantik. Tidak ada pasti tujuannya. Terlebih lagi dengan darah Yesus yang mahal Bapak Ibu. Waktu Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal, ada tujuannya. Saya dan Bapak Ibu tidak sekedar diciptakan Tuhan dan dipanggil Tuhan hanya duduk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore diam dan berdiri. No, ada hal besar yang Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu kerjakan. Amin. Jika Bapak Ibu melanjutkan ke kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita telah dibentuk dan dijadikan Tuhan segambar dan serupa Allah. Hal berikutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di ayat 28 Bapak Ibu. Dia memberkati kita. Wow. Begitu banyaknya benefit. Begitu banyaknya keuntungan yang kita dapatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, Tuhan menyebut kita segambar dan serupa dengan Dia. Yang kedua, setelah kita segambar dan serupa dengan Allah, Dia memberkati kita. Amin. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Pertama dia memanggil kita untuk segambar dan serupa dengan Dia. Habis itu Tuhan memberikan benih tadi. Apa benihnya tadi? Berkatnya Dia di dalam kita. Apa berkatnya terbesar? Yesus Kristus. Jadi hari ini saya dan saudara adalah seorang pribadi yang komplit, perfect, sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan wisdom, tidak kekurangan knowledge, tidak kekurangan understanding. Kita tidak kekurangan hikmat, kita tidak kekurangan pengetahuan. Dan kita juga tidak kekurangan hal-hal yang baik. Kita komplit, kita utuh. Kita sudah segambar dan serupa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga sudah diberkatinya. Amin. Hari ini saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan. Amin. Markus 11. Kita membuka ke Markus 11 Bapak Ibu. Di kitab Markus 11. Saya berharap ini menjadi suatu hal yang menarik bagi kita semua. Di Markus 11. Kita akan membaca dari ayat yang ke 20 sampai 23. Maksud saya sampai 24. Markus 11 ayat 20 sampai 24 berbicara tentang pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Jadi ini adalah momen di mana sesudah Yesus mengutuk pohon ara. Kalau Bapak Ibu nanti membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di situ
momen di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Habis itu masuk ke cerita ini. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, Bapak Ibu. Tuhan mana yang pernah memberikan satu jaminan garansi 100% kepada kita? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apa dikatakan? Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Bapak Ibu, kalau saja Tuhan di surga sana memiliki CCTV ya. Kalau saya suka berhayal, Tuhan memiliki CCTV dan melihat setiap kehidupan kita. Mungkin dia akan berkata dalam hatinya, "Hey Mario, aduh gregetnya aku melihat engkau anakku. Kau tahu anakku, bahwa apa saja yang kau minta di dalam Yesus Kristus pasti kau berikan. Ayo, anakku, kau tahu siapa aku. Allah yang tidak pernah mengingkari apa yang kujanjikan." Kalau Bapak Ibu tahu betapa powerfulnya kita, betapa berkuasanya kita. Tadi kita sudah dikatakan bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Untuk apa? Agar kita berkuasa. Dikatakan tadi di kitab Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa. Jadi pada saat image Allah tadi, pada saat gambar dan rupa Tuhan diberikan kepada kita, itu tujuannya agar kita memiliki hidup yang berkuasa. Kita berkuasa terhadap keterikatan kita. Kita berkuasa terhadap damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Kita berkuasa terhadap kehidupan dunia ini. Kita menang atas godaan-godaan yang ada di dunia ini. Itu powerfulnya kita Bapak Ibu. Asal saja apa dikatakan? Percaya. Yang membuat orang percaya sering sekali tidak dapat sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan adalah ketika mereka mencoba mengerti terlebih dahulu. Bukan. Saya dan Bapak Ibu perlu percaya terlebih dahulu sebelum kita mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya dan Bapak Ibu perlu percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar duduk di depan televisi menonton setiap hari. Bukan sekedar bekerja saja dari jam 8 sampai jam 5. Bukan sekedar itu saja. Kita punya panggilan yang lebih besar lagi. Jangan cepat puas dengan situasi dan kondisi yang sedang ada di dalam hidup kita. Orang percaya sering sekali tidak sampai kepada tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupannya. Hanya karena sifat sikap puasnya yang terlalu tinggi. Sebagai orang percaya kita jangan pernah puas Bapak Ibu. Tetapi mengucap syukur senantiasa. Yes. Kalau hari ini sebagai seorang karyawan swasta engkau bisa menyelesaikan 1 report. Jangan puas. Selesaikan 2 report dalam sehari. Kalau hari ini sebagai seorang gembala engkau dapat mengunjungi 1-2 rumah jemaat dalam sehari. Jangan puas. Cari tahu bagaimana cara agar dapat 4-5 jemaat dapat engkau temui. Kalau engkau mungkin hari ini memiliki 1 bisnis atau sedang membangun 1 bisnis, jangan puas. Mengembang terus ke kanan dan ke kiri memberikan dampak yang besar. Tuhan punya sesuatu hal yang besar terus di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi mengucap syukur senantiasa. Tuhan, aku mengucap syukur hari ini 1 pekerjaan dari bosku bisa aku selesaikan. Tapi aku percaya hari-hari berikutnya akan ada 2 dan 3 pekerjaan lagi yang akan kukerjakan. Lebih daripada apa yang hari ini kukerjakan. Amin. Tuhan, aku percaya pelayanan ini telah kau berkati. Aku percaya tidak hanya sampai di sini. Kami akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan melihat semakin banyak orang yang hadir di dalam kebaktian ibadah kami. Amin.
Ada hal besar yang Tuhan sediakan dan rencanakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pertama, jangan coba untuk memahaminya, tetapi percaya terlebih dahulu. Tuhan tidak bilang bahwa apa yang dikatakannya dikatakan di sini apa? Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, bukan dibilang Tuhan tetapi mengerti, memahami, tidak. Tuhan cukup bilang tetapi percaya. Bapak Ibu, lihat di ayat ke-21, Petrus yang bilang, Tuhan pohon aranya yang kau kutuk kemarin sudah kering loh. Tuhan bilang apa di 22? Percaya aja kepada Allah. Petrus orang yang punya problem dengan kepercayaannya. Kadang-kadang dia begitu militan terhadap Tuhan, tapi kadang-kadang dia begitu ragu. 3 kali sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi sering sekali dia sepertinya mau pasang badan kepada Tuhan atas apa yang sepertinya akan Tuhan Yesus alami. Enggak, biar Tuhan. Aku yang menghadapi ini, para pasukan-pasukan yang mencoba membawa engkau. Oh, yang Tuhan inginkan Bapak Ibu, bukan kerja kerasmu. Kerja keras kita adalah hasil dari kepercayaan kita. Hari ini kita perlu percaya bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan besar di dalam kehidupan kita. Kita perlu percaya bahwa Tuhan menginginkan kita sehat. Kita perlu percaya bahwa Tuhan ingin memberkati pekerjaan kita. Kita perlu percaya bahwa Tuhan menginginkan perusahaan kita semakin besar dan semakin besar. Kita perlu percaya bahwa Tuhan menginginkan memberkati perekonomian kita. Kita perlu percaya bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki umur yang panjang. Kita perlu percaya terlebih dahulu Bapak Ibu. Agar semua rencana, tujuan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dapat tergenapi dan dapat termanifestasi. Saya dan Bapak Ibu perlu percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan sangat menginginkan memulihkan hubunganmu dengan saudara-saudaramu. Engkau perlu percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan menginginkan engkau berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Tuhan menginginkan engkau perlu percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan menginginkan karirmu terus naik dan tidak turun. Tuhan perlu engkau percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan mau memberikan masa depan yang gilang gemilang di dalam kehidupanmu dan kehidupan anak-anakmu. Amin. Saat kita memilih untuk percaya, maka Tuhan berkata apa? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Inilah dahsyatnya firman Tuhan Bapak Ibu. Inilah dahsyatnya firman Tuhan. Saya ingin menutup sermon ini dengan bercerita sedikit tentang apa yang dialami oleh Yusuf. Saya pikir apa yang dialami oleh Yusuf relevan dengan apa yang kehidupan orang percaya saat ini, kehidupan orang Kristen saat ini. Kita buka sama-sama di kitab Kejadian. Kisah Yusuf dimulai dari kitab Kejadian 37 Bapak Ibu. Yusuf orang muda, anak muda yang begitu disayangi oleh ayahnya. Ayahnya adalah Yakub. Jika Bapak Ibu membaca terus di ayat ke-5, Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf menerima suatu mimpi. Pada saat Yusuf menerima suatu visi, pada saat Yusuf menerima suatu tujuan Tuhan di dalam kehidupannya, dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik apa cerita yang bisa kita ambil. Pada saat Yusuf sudah menerima cerita dan visi dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Sebaliknya, kontras. Baru saja menerima tujuan dan rencana Tuhan, bahwa apa katanya, bahwa berkas-berkas abang-abangnya akan tunduk dan menyembah dia. Bahkan berkas ayahnya Yakub pun akan tunduk dan menyembah dia. Tapi apa yang terjadi? Yusuf dijebak oleh abangnya. Yusuf dijual oleh abangnya dalam keadaan yang telanjang. Kontras, tadinya menerima visi Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar. Abang-abangku akan tunduk dan menyembahku. Tiba-tiba abang-abangnya yang sama justru itu yang menjual dia dalam keadaan yang telanjang. Dijual kepada orang. Kalau Bapak Ibu kepada dibilang di situ Yusuf dijual ke tanah Mesir kepada saudagar oleh saudara-saudaranya. Kontras Bapak Ibu. Tadi baru aja menerima tujuan dan rencana Tuhan. Bukankah sering dalam kehidupan kita mungkin seperti itu Bapak Ibu? Tetapi bedanya adalah Yusuf tidak terganggu oleh kejadian yang sedang menimpanya. Itu tidak membatalkan kepercayaannya kepada Tuhan terhadap visi, terhadap tujuan, terhadap rencana yang Tuhan berikan kepadanya.
Yusuf tidak menjadi tawar hati atas situasinya. Yusuf tidak jadi bertanya kepada Tuhan, God, why, kenapa Tuhan? Kenapa semua hal ini dapat terjadi dalam kehidupanku? Tadi Engkau baru memberikan sebuah visi, sebuah tujuan, sebuah rencana dalam hidupku. Tapi lihat yang terjadi sekarang. Aku dijual sebagai budak oleh abang-abangku sendiri. Padahal tadi Engkau bilang bahwa berkas-berkas abang-abangku akan tunduk dan menyembahku. Tapi ternyata enggak. Tetapi Yusuf tidak memilih sikap tersebut. Yusuf memilih tetap percaya kepada tujuan dan rencana Tuhan. Hari ini apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Jangan terganggu oleh apa yang sedang engkau alami. Apa yang saya dan Bapak Ibu sedang alami itu sifatnya temporary, sifatnya sementara. Tujuan dan rencana Tuhan besar ada di depan. Orang-orang yang fokus kepada tujuan dan rencana Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak gampang terganggu oleh hal-hal yang dia alami. Apakah langsung habis itu Yusuf? Tidak. Habis itu Yusuf keluar dan diterima di Potifar, dikatakan Yusuf dijual ke tanah Mesir. Dia kerja bersama di rumahnya Potifar di Kejadian 39. Di istana Potifar dia kembali difitnah, dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Dia harus masuk kembali ke dalam penjara. Wow, berbeda lagi, kontras lagi. Menerima visi, dijual abangnya, tidak berhenti di situ. Sepertinya hidupnya akan mulai naik. Mulai ada promosi. Tetapi apa yang terjadi? Dia dijebak, ditipu lagi, dia harus masuk penjara lagi, dan digabung dengan orang-orang lain. Tetapi itu tidak mengubah hati dan kepercayaan Yusuf kepada tujuan dan rencana Tuhan. Saya ingin menekankan Bapak Ibu. Jangan biarkan kejadian-kejadian yang menimpa kita atau perkataan orang lain membuat kita ragu betapa besar tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini apa yang engkau dan aku alami tidak dapat menggagalkan tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Habis itu Yusuf harus berdiam di dalam penjara, ada pembuat roti, ada tukang roti dan ada tukang minuman raja, dan pada akhirnya Yusuf dapat masuk lagi ke ring satunya raja, dia dipromosikan menjadi Perdana Menteri. Karena dia dapat mampu mengartikan, menerjemahkan mimpi raja pada saat itu, dan dia akhirnya menjadi Perdana Menteri dan menjadi pemimpin di negeri tersebut. Pertanyaannya, ini sangat menarik pada saat saya mengupas dan mempelajari ini. Pada saat Yusuf sudah berhasil menerjemahkan, mengartikan mimpi raja yang ada di Kejadian 41, pada saat itu Yusuf langsung diangkat menjadi Perdana Menteri, menjadi penguasa yang tinggi. Saya heran dengan Yusuf. Kenapa pada saat itu orang yang sudah memiliki posisi yang tinggi seperti itu, kenapa dia tidak mencari bapaknya, dia tidak mencari abang-abangnya? Dialami dulu 7 tahun masa menuai yang luar biasa. Setelah itu 7 tahun masa kering yang luar biasa. Alkitab mencatat, abang-abangnya baru datang pada saat masa kering untuk membeli beras dan makanan. Apa yang dilakukan Yusuf selama 7 tahun masa menuai yang luar biasa? Kenapa dia tidak mencari ayahnya, tidak mencari abang-abangnya? Saya bertanya-tanya waktu saya membahas ini, saya nggak mengerti. Harusnya orang yang sudah memiliki kapasitas, orang yang sudah memiliki posisi yang tinggi seperti itu, ya tinggal suruh pasukan dong, cari dong ayahku, nama ayahku Yakub ke daerah sana dong, kamu cari abang-abangku Ruben dan lain-lain, Yehuda dan lain-lain. Tolong dong, cari dong. Enggak, itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Bapak Ibu tahu, Yusuf menghargai visi dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Visi dan rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf adalah berkas-berkas abang-abangnya tunduk kepada dia. Bukan dia yang mencari abang-abangnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yusuf mengabaikan semua perasaannya, mengabaikan semua kerinduannya kepada Benjamin, mengabaikan semua kerinduannya kepada ayahnya Yakub, mengabaikan semua dendam marah emosinya demi tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Kalau saja pada saat itu Yusuf
mengindahkan, lebih memilih untuk mengikuti perasaannya. Aduh, saya kangen sekali dengan bapak saya. Saya kangen sekali dengan adik saya Benjamin. Aduh, aku ingin memeluknya. Saya suruh aja pasukan untuk menjemput mereka. Maka tujuan dan rencana Allah tadi tidak tergenapi dengan sempurna. Tujuan dan rencana Tuhan dapat tergenapi dengan sempurna di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat kita mulai mengesampingkan yang sifatnya perasaan. Tetapi kita lebih mengedepankan apa yang firman Tuhan katakan. Bukankah banyak orang-orang percaya yang sering melakukan, gak enak lah, nanti gak enak apa kata dia. Udahlah gak usah lah, apa kata dia. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu dipanggil Tuhan bukan untuk menyenangkan semua orang. Ada 7,8 miliar penduduk di bumi ini. Tugas saya dan Bapak Ibu bukan untuk menyenangkan mereka semua. Tapi tugas saya dan Bapak Ibu adalah untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita memilih untuk mengatakan, gak enak udahlah aku ikutin aja perasaanku. Tidak, kita perlu mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Sampai akhirnya abang-abangnya, ayahnya bahkan datang sujud menyembah berkasnya Yusuf. Rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf terjadi dengan begitu sempurna. Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam segala hal. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Belajar untuk fokus kepada apa yang Tuhan katakan, bukan kepada apa yang manusia katakan, bukan kepada apa yang medical recordmu katakan. Percaya, Tuhan menginginkan engkau sehat. Kalau hari ini ada bagian tubuhmu yang kurang sehat mungkin sepertinya, abaikan apa yang dunia katakan, tetapi pegang firman Tuhan. By His stripes, oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Itu artinya kita mengabaikan perasaan kita, tetapi kita mengutamakan firman Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana kita hari-hari ini menjadi Yusuf-Yusuf di masa kini. Yusuf-Yusuf yang memberi dampak bagi kehidupan banyak orang. Yusuf-Yusuf yang memberi pengaruh yang besar bagi banyak orang. Pengaruh yang positif. Hari ini Bapak Ibu kita perlu berdiri teguh di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Agar banyak orang-orang di dunia, di luar sana yang dapat melihat betapa besar Tuhan yang kita sembah. Betapa besar tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan saya percaya, saya dan Bapak Ibu dapat menggenapi semua tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Sepanjang kita berjalan di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya. Dan melihat bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita, menebus dosa dan kesalahan kita, agar hari ini gambar dan rupanya Allah ada pada kita. Dan hari ini Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang berkuasa, berdampak, memiliki impact yang besar bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Karena Tuhan begitu menginginkan kita dapat berjalan di dalam tujuan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Yes! Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Lengkaplah sudah. Kita akan mencoba mengupas lebih dalam lagi nanti beberapa bulan ke depan berbicara tentang living with purpose. Saya percaya ini tidak cukup hanya 4 seri. Akan ada seri-seri berikutnya. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang mengerti betapa besar rencana dan tujuan Tuhan di dalam setiap kita orang percaya. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar hari ini kami memiliki gambar dan rupanya Allah, dan hari ini kami memiliki kuasa untuk memerintah selama kami ada di bumi ini, dan kami memiliki power untuk dapat melakukan hal-hal baik selama kami ada di bumi ini. Tuhan, kami menginginkan agar setiap rencana, tujuan, dan panggilan-Mu dalam kehidupan kami dapat tergenapi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang
Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memakai orang-orang percaya mengatasi dunia yang begitu hidup dalam ketakutan saat ini. Dan saya percaya semua tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita akan tergenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.